daripada menunggu. Nah, ini tema kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini adalah sholat. Salam sehat semua. Di room meeting, room Zoom ini sama seperti biasa. Pendidikan agama Islam dengan tema praktek hari ini. Ya, tema kita praktek, seharusnya praktek. Kalau sudah ada di kampus, saya mau prakteknya di kampus. Karena kita berbeda-beda, tempat berbeda, maka kita baik, ini tema kita fikih sholat. Kita mengulang kembali, untuk memulai kuliah kita ini, kita mari membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ambil berkahnya. Kalau yang mau berdoa silahkan. Yang mari saya tidak mukadimah dengan salawat, jadi kita langsung salawat saja kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya ini materi kita ini adalah fikih sholat. Ya, yang lanjutan fikih sholat ini merupakan lanjutan dari bahasan fikih toharo kemarin. Nah, kemarin kita ada fikih toharo. Fikih toharo itu suatu kegiatan kita atau kewajiban kita bersuci sebelum melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya. Nah, ibadah selanjutnya ini termasuk salah satunya ibadah sholat ini. Ya, sholat ini tidak akan sah kalau dia itu tidak diawali dengan bersuci duluan. Ya, bersuci baik itu membersihkan diri kita maupun membersihkan najis, juga termasuk bersuci dalam artian berwudu ya. Nah, syarat fardu sholat itu wajib untuk siapa? Tentunya orang yang beragama Islam. Ya, sudah tahu semua. Ada Bu agama yang berbeda yang sholat ya orang Islam ya, sholat agama orang Islam itu harus Islam. Kristen Bu sholat ya, sholat agama mereka ya, seperti itu silahkan. Nah, tapi syarat kita ini nah ya, beragama Islam. Jadi kalau sholat itu sholat sesuai agama kita harus Islam. Jangan Islam kemarin hari ini tidak Islam. Jadi harus Islam ya. Kemudian sudah baligh, sudah berakal. Kalau sudah baligh sudah tahu semua kan apa itu baligh ya. Sudah tahu semua baligh ya. Sudah apa kita itu ya, namanya baligh itu kita itu sudah menunjukkan bahwa orang yang sudah meranjak ke dewasa, yang ditandai oleh perempuan itu biasanya sudah datang bulan, kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah biasanya, dan tumbuh jakun di lehernya biasanya. Kemudian berakal, tentu kita punya akal, setiap kita punya akal ya, anak kecil pun punya akal, kadang-kala pikirannya lucu. Dia bisa mengungkapkan sesuatu mungkin caranya berbeda dengan kita yang sudah dewasa, sudah besar, sudah remaja ini. Ya, jadi semua orang itu punya akal, termasuk anak kecil pun punya akal. Tapi beda cara mereka menyimpulkan atau menyampaikan apa yang dia cerna. Ya. Kemudian suci dari hadas dan najis. Hadas juga sudah dibahas kemarin. Nah, ada hadas besar, ada hadas kecil, ya. Najis juga, najis mutawasito, mukhaffafa, mughallazo. Kemudian telah mendengar seruan dakwah Rasul, ya, itu Rasulullah kurang elunya. Rasul. Jadi kita ini semua sudah mendapatkan dakwah ya, sudah mendapatkan petunjuk yang mana tinggal kita mau atau tidak untuk melaksanakannya. Nah, jadi tidak ada alasan kita belum dapat dakwah, belum sampai cerita masalah ini ya, bahasa ke kitanya yang nggak mengerti dakwah itu suatu petunjuk yang kita pernah dengar, kita sudah pernah dengar. Malah dari kecil kita sudah diajak sholat, digandeng oleh ayah sholat ya, itu tugas orang tua. Kalau dia nurut atau tidak, mau atau tidak, nanti urusan belakangan ya. Yang jelas orang tua sudah menjalankan kewajiban dan tiada hentinya ya, tiada hentinya mengajak dan menggandeng anak itu untuk sholat itu di rumah. Selanjutnya nanti orang tua tetap, walaupun kamu merantau, orang tua tetap mengingatkan kalian. Melihat dan mendengar dengan sempurna ya, alhamdulillah kita sempurna melihat orang buta pun sholat ya, walaupun dia tidak, mungkin kita ini tidak ada yang sempurna seutuhnya, nak, punya kekurangan dan kelebihan ya. Kemudian terjaga, maksudnya kita tidak gila, tidak sedang tertidur ya, tidak sedang lupa ya. Kalau lupa itu ya lupa namanya. Nah, kalau gila juga kita tidak tahu nak melakukan apa, namanya juga gila.
Kalau ditanya lah orang gila itu, kalau dia sadar tak mau jadi gila, ya. Tapi sayang dia juga tidak tahu kenapa dia gila, ya. Nah itu, jadi sama orang tidur, tanyalah orang tidur, dia tidak tahu dia, ya. Jadi syaratnya kita tuh memang bangun dan sadar, ya, seperti itu. Selanjutnya, ini syarat sah sholat, nak. Sudah disampaikan, sudah disindir juga di saat pertemuan fikih toharoh. Suci dari hadas, suci juga ada suci dari hadas. Badan kita ini suci dari hadas besar atau hadas kecil. Ya, hadas besar sudah tahu kemarin, masih ingat enggak Rizal Mutakin, hadas besar itu apa? Orang tengah haid perempuan. Kalau laki-laki? Mimpi basah, Bu. Nah, mimpi basah atau suami istri dari bersamaan semalam, ya. Nah, itu ya. Jadi itu harus sucikan dulu. Kalau hadas besar kemarin sucinya dengan apa, Rolis? Dengan mandi, ya. Kalau Alpa, kalau hadas kecil itu seperti apa, Alpa? Berhadas besar, berhadas kecil. Keluar sesuatu dari dua jalan, ya, baik itu dari kubul maupun dubur. Apa itu kubul? Alat jenis kelamin yang di depan maupun di belakang mengeluarkan sesuatu, maka kita terkategori orang yang berhadas kecil. Cara menyucikannya bagaimana? Dengan wudhu. Jadi kalau kita itu mau sholat, syarat sahnya itu kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Lalu apalagi, ini dia, nak, suci seluruh tubuh kita ini harus suci, badan kita ini harus suci. Berarti jika kita termasuk suci dari hadas besar tadi, suci dari kotoran-kotoran, pakaian kita juga harus suci. Yang pakai gamis juga harus diperhatikan, kalau gamisnya itu nyentuh ke tanah, ya, kalau khusus tanah itu bersih dari kotoran anjing, ayam, kotoran manusia, ya dia suci, nak. Tapi khawatir gamis yang nyapu di lantai tadi ada kotoran-kotoran, lebih baik jadi kita ganti. Jadi pakaian juga harus diperhatikan. Sudah suci anggota badan, sudah suci pakaian, terus ternyata tempat kita juga harus dilihat suci, bersih atau tidak. Nah, dari apa? Dari najis, ya. Najis kemarin ada 3, yaitu najis apa saja, nak? Ada najis mughallazah, fikribu aulian, ya. Bidela, ada najis mutawasito, ada najis mukhafafah. Nah, itu ya sudah tahu semua, kita mengulang. Jadi, tapi kadang-kala kita tidak sadar. Dari pergi pakai saja gamis. Kalau memang Anda yakin bersih, tidak apa-apa. Ada itu banyak saya temukan orang sholat langsung pakai sarung tangan, sarung kaki, tutup. Pakai kakinya sudah tertutup, kan? Memang iya. Tapi kebiasaan, ada seseorang kebiasaan sudah tertutup aurat, itu bisa dilaksanakan sholat. Tapi Allah itu senang yang bersih. Bersih itu ada punya lambang. Lambang itu apa? Putih, putih, suci, bersih. Nah, makanya kadang-kala kita boleh dan dianjurkan pakai yang putih tadi. Jadi Bu, boleh tidak sholatnya yang mukena yang berbeda? Ya boleh, tapi alangkah enaknya Allah itu senang yang bersih dan dilambangkan dengan putih, bersih. Nah, jadi pakai yang putih. Ya, jadi tidak ada halangan, tidak ada menjadi penghalang mau sholat, ada mukena, ya, tak ada mukena misalnya. Ada mukena, tak ada mukena yang warna putih lagi, padahal mukena ada. Alasannya apa lagi? Tak ada mukena yang berwarna putih. Nah, daripada tidak ada, karena biasa aku tuh di rumah misalnya, kata temanmu, ayo sholatlah teman, kata kawan di kampus. Aku biasa sholat pakai mukena kain putih. Nah itu. Tapi karena ada dia tidak sholat sama sekali. Sebenarnya sholat itu wajib. Tidak ada yang biasa kita pakai, ada yang bersih, tapi dianya juga mukena, tidak apa-apa, warnanya berbeda. Yang penting kita itu melakukan kewajiban sholat. Ya, nah ini sholat sudah sampai, sudah azan, kita masih jauh dari perjalanan, tapi ada waktu, ada musola itu bersih. Nah, kita sholat aja. Sarung tangan ada, bisa nutup tangan, ya. Sarung kaki juga ada, ya. Dagu, batasan ini kan dagu, nak, enak, ingat ya, kita punya batasan dagu ini. Batasan dagu ini perempuan itu harus ditutup. Agak ribet ya, maaf laki-laki. Nanti kan kamu juga punya istri laki-laki, kamu juga adik, punya adik, mungkin siapa tahu adik kamu perempuan. Jadi di sini kadang-kala orang itu terbuka di sini, nak. Ya, terbuka di sini. Padahal dari sini, nak, sudah ditutup. Makanya mukena itu ada jahitan tambahan di sini. Seperti ini gayanya, nak. Ya. Makanya pernah ada yang jual online itu dikoreksi oleh penjual bahwa tidak tertutup di sini. Ya, makanya mukena itu di sini ditutupnya. Kalau di sini ini batas termasuk aurat. Ya,
Ribet ya, yang laki-laki harus tahu nanti. Siapa tahu mau mengkadoi atau memberikan sesuatu mukena kepada pacarnya kalau yang mau pacaran atau teman dekat silahkan. Jadi diperhatikan. Itu pernah saya tonton di FB yang jualan itu, dia mengkonfirmasi bahwa jualannya itu memang ada ini karena pelanggannya ada yang mengatakan tidak ada ini. Karena lihatnya lewat Facebook. Kalau sudah datang ternyata ada. Nah itu. Dia harus tertutup nah ya. Makanya itu ada tutup aurat laki-laki antara pusat dan lutut, sedangkan wanita ini, nah wanita ini semuanya aurat, nah. Ya, semua kecuali muka ya boleh terbuka. Ingat, tapi mau sampai sini ditutup, ya. Kadang-kadang orang tak tahu, ya. Dan wudhu itu sudah ada batasan di sini. Dagu disebut bukan sampai di sini, ya. Nah, paku telinga kanan dan kiri, tuh masih ingat ya. Nah, jadi silahkan nak, jangan gegara atau terhambat mau sholat karena tidak ada mukena, ya. Mukena yang berwarna putih benar tidak ada, akhirnya tidak sholat saja nak, jangan terhambat. Dan Bu, saya tuh biasa juga pakai mukena, tidak biasa pakai baju. Ya, saya punya gamis. Nah, ada yang langsung sholat pakai gamisnya asal bersih tadi, tidak apa-apa. Memang ada khilafiyah antara ulama menganjurkan suci bersih kain putih. Ya, itu kan banyak pendapat, orang itu banyak pendapat karena dia menjunjung Allah itu putih yang senangnya, jadi dia menganjurkan yang lebih ke putih, ya. Tapi Allah itu kasih kemudahan, jangan dipersulit Islam, tapi jangan diremehkan, ya. Kalau sudah kepepet di tengah perjalanan gamis bersih, ya kenapa tidak? Ya, sholat itu wajib, ya. Apalagi misalnya dalam perjalanan masih jauh. Nah itu ya. Jadi kaum laki-laki ini lebih enak, tidak ribet nak, ya. Depannya pendek sampai lutut cukup, ya. Terus bajunya, baju kaos dalam saja tertutup aurat sudah cukup. Tapi tidak nyaman, ngerasa tidak nyaman sendiri. Makanya laki-laki itu ketika dia mau sholat, dia biasanya mandi, sudah kebiasaan mandi, ya. Dan juga kalau orang paham, ya, ketika mandi itu sudah ketika dia mau sholat, ingat ya kemarin ada mazi wadi, ya, yang keluar ketika beriringan kencing, yang ketika dari nafsu birahi meningkat maka keluar sesuatu, itu kan najis. Nah itu, nah sudah tuh mazi tadi, ada juga sesuatu yang keluar karena dari kerja berat, jadi rasanya, makanya laki-laki, ya juga perempuan, ya perempuan ada mau sholat lepas semua, celana dalamnya dilepas, tak apa-apa kalau kebiasaan itu. Atau sekarang sudah canggih, ada apa namanya itu pidela, saya tak paham, ada sejenis softtek, maaf ya kaum laki-laki, ya, yang biasa dipakai kalau mau sholat tinggal dibuang, jadi bersih, ya. Ya seperti itu, karena kita ada suci juga di atas, maaf nak ya. Jadi ada suci laki-laki dan perempuan, makanya perempuan biasa sholat dianya celana dalamnya dilepas, yang laki-laki juga biasanya sholat, apalagi sholat Jumat. Saya sangat jarang sekali melihat orang mau sholat Jumat itu tidak mandi. Saya amati laki-laki, suami saya, adik laki-laki saya, ayah saya, semua begitu nak. Ketika yang namanya mau sholat, dia mandi. Ya, seperti itu. Itu bagus nak. Dan ketika kencing pun jangan lupa berdehem. Itu ada alasan tertentu. Ya, mengeluarkan sisa-sisa aja di alat kelamin itu air kencingnya. Ya, takutnya nanti kalau berdehem ketika sholat, ada yang keluar dikit ya. Nah, sudah mandi, sudah kencing tadi tapi ngerasa ada yang keluar. Maksudnya itu merembes. Nah, itu bisa saja sisa-sisa dari kencing. Ya, maka dianjurkan disunahkan berdehem gitu ya. Seperti itu. Menghadap kiblat, masuk waktu yang telah ditetapkan, ya telah masuk waktu ditentukan tentu. Sekarang tuh enak, zaman now nih azan di mana-mana, Allah Akbar, punya handphone juga bisa dihidupkan waktu untuk sholat, bisa hidup, bisa ingat kita kan. Kemudian menghadap kiblat, jelas menghadap kiblat. Tapi Bu, bagaimana kalau sholat itu di dalam itu Bu? Kami ini kebetulan study tour misalnya. Jadi naik bis. Mau sholatnya seperti apa? Nah, kita Pak Wali Wajihakah Satru, apa itu ya, dalam Al-Quran dijelaskan, kita berjalan sesuai, sholat itu mengarah sesuai dengan perjalanan mobil berjalan. Ya, jadi itu menghadapnya kemana. Kemudian apalagi? Nah, mengetahui pelaksanaannya mana yang rukun, mana yang sunnah. Sama halnya kita berwuduk kemarin, kalau berwuduk mengetahui mana yang sunnah, mana yang wajib. Ternyata ketika kita ini juga mau syarat sah sholat ini harus mengetahui mana yang sunnah, mana yang wajib.
ya harus diketahui ya, walaupun udah hafal harusnya tahu bahwa yang wajib ini kalau sebelum sholat itu ada 2 rakaat itu sunnah. Nah, jangan kaget kita itu mengerjakan sunnah saja pas zuhurnya tidak sama sekali. Nah, itu yang fatal. Silakan mau sunnah dikerjakan, tapi yang wajib jangan tidak dikerjakan. Bu, aku ngerjain yang wajib saja. Alhamdulillah, kewajiban memang nomor 1. Anda melakukan yang sunnah, berarti Anda sudah berusaha mengerjakan hal-hal yang baik dan mendapatkan insya Allah imbalan yang baik juga. Ya, jadi Islam itu tidak ada pemaksaan. Ya, kalau kamu mengerjakan yang hal baik, ya Allah kasih ya pahala. Walaupun kita tak tahu diterima atau tidak, setidaknya kita sudah berusaha mengerjakan hal yang baik ya. Oke, lanjut. Nah, nih kita membicarakan rukun sholat. Sudah biasa nah ini rukun sholat ini ya. Tapi ini diulang kembali biar kita ingat sama-sama. Karena saya juga manusia biasa kadang-kala khilaf ya, lupa. Karena tempatnya lupa itu memang di manusia. Ya, al-insan itu definisi insan itu manusia yang la yakhlu minal khata' wan nisyan, yang tidak luput dari salah dan khilaf. Itulah manusia. Lupa ya, salah dan lupa. Apa itu rukun? Nah, ini rukun. Rukun itu setiap perkataan atau perbuatan yang akan membuat hakikat sholat. Ya, hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak dianggap sah. Ya, jadi kalau rukun tidak dikerjakan, tidak sah. Nah, sama ketika kita berangkat haji, kalau rukun haji tidak dikerjakan, tidak sah. Tapi yang lainnya bisa diganti dengan dam. Nah, tapi kalau rukun tidak bisa sama sekali diganti. Dijatuhnya dia tidak sah. Sama dengan yang menjadi kewajiban di sholat ini. Ya, yang jadi rukun itu berarti wajib harus ya dilakukan. Perkataannya harus dilakukan, perbuatannya harus dilakukan. Itulah hakikat sholat. Ya, seperti itu. Tidak bisa digantikan kalau orang berangkat haji diganti dam. Ya, nyembelih kambing. Kalau kita ini mungkin lupa berapa rakaat, ya mungkin kalau masalah rupa rakaat itu bisa mengambil yang banyak, yang sedikit ya dianggap walaupun lebih ambil yang sedikit berarti kita nambah. Nah ya, yang ada yang lupa bisa diganti dengan sujud sahwi misalnya ya. Nah lebih itu kalau rukun tidak bisa sama sekali ganti ya, seperti itu. Nah yang pertama yang rukun itu seperti apa? Nah di mana-mana dari sholat, dari tayamum pasti, dari mandi juga ada rukun. Nah ada rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Apa itu? Bukan sunnah ya, niat ini harus ada ya, harus ada. Nah ini ada sabda Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sahnya amal perbuatan kita itu jika disertai dengan niat. Makanya kita wudhu itu lafaznya nawaitu raf'al hadasil asghari fardhillahi ta'ala, kemarin sudah disampaikan ya. Niat di hati yang harus itu. Nah, sama kita usolli fardhu zuhri misalnya. Nah, itu lafaz. Niat itu di hati, ya. Jangan lupa niat itu di hati dan harus diucapkan di hati. Kalau yang diucapkan keluar suara itu lafaz, ya. Nah, itu. Dan seseorang yang akan memperoleh apa yang menjadi niatnya, nah, seorang akan memperoleh apa yang jadi niatnya. Wa innamal likulli imri'in. Jadi ketika niatnya karena Allah, kita mendapatkan pahala imbalan dari Allah walaupun kita tidak tahu sebesar apa nak pahalanya. Tapi kalau aku tadi niat karena ada Muttaqin, Rizal Muttaqin di depan saya, karena Rizal Muttaqin di organisasi ini kumpul, jadi sholat saya karena saya suka sama Rizal Muttaqin misalnya, karena kata teman perempuanmu, sholatlah dia karena Rizal Muttaqin. Niatnya itu berarti karena Rizal Muttaqin. Masalah imbalan pahala wallahu a'lam, ya. Tuh ya, jadi kita itu segala sesuatu itu niatnya karena Allah. Ya, termasuk mencintai seseorang itu karena Allah, ya. Kan ada nyanyinya, cintai aku karena Allah. Nah, itu ya. Kadangkala punya kekurangan seseorang itu jadi nilai pahala. Kenapa? Kita menganjurkan, menyayangi, mengarahkannya. Lelah capek ngarahkan itu. Tapi ya Allah tolong kasih kemudahan misalnya. Kasih cara-caranya sehingga membantu teman itu menjadi lurus, tidak sesat lagi. Nah, itu kan berarti kita mencintai, mendekati seseorang itu karena Allah. Nah, termasuk sholat ini, juga harus karena Allah. Kalau kita karena karena ada si Rizal Mutakin tadi, misalnya Putri Ramadhani, ada organisasi karena Rizal Mutakin ini hadir, Anda sholatlah karena Rizal Mutakin. Berarti satu, dia tidak wallahu alam pahalanya ya, karena dia tidak dikatakan tidak dapat pahala, itu rahasia Allah ya. Yang jelas dia bukan karena Allah sudah, ya kan?
Nah, kedua, dia sudah termasuk kalau di dalam etika moral dan akhlak itu akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah melakukan perbuatan yang ingin dilihat orang. Apa itu? Riya, ya kan? Nah, itu. Salatnya belum lagi besar-besar bismillahirrahmanirrahim. Padahal siang hari. Salat siang hari itu dianjurkan dikecilkan suaranya. Dia besar-besar misalnya si Rizal Mutakin. Ya, misalnya Rizal Mutakin pula yang salat. Dibesarkan suaranya karena ada putri. Nah, itu berarti sum'ah, minta didengarkan. Ya, itu ya. Jadi ada riya, ada sum'ah. Itu akhlakul mazmumah. Ya, niat nak ya, jadi nomor 1. Nomor 2, berdiri bagi yang mampu nak. Jadi sholat itu harus berdiri nak bagi yang mampu. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau tak mampu bagaimana Bu? Sholli qaiman, kata Rasul. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Lalu bagaimana kalau tak mampu? Fa'ilam tastati faqaidan. Maka kalau tidak mampu kerjakanlah dalam keadaan duduk. Tidak ada paksaan nak. Ya, tak sanggup berdiri, silakan cari kemudahan lagi. Duduk. Tidak bisa duduk, fa'ilam tastati fa'ala janbih. Kalau tidak bisa dengan duduk, tak mampu lagi juga, maka kerjakanlah dengan guling, tidur, menyamping. Ya, bukan tidur terlelap. Kita itu ya, dalam hadis itu berbaring ya. Maksud di sini berbaring dengan menyamping. Bukan isyarat berarti ya. Kalau tidak mampu lagi, tinggal nunggu saja berarti ya. Nunggu dur innalillahi berarti kita kena sholatkan ya. Mudah-mudahan kita panjang umur semua ya Allah, amin. Ya, seperti itu nak ya. Nah, ini cara berdiri tegak pada sholat hukumnya wajib ya nak ya. Ini ada berdiri pada sholat fardu hukumnya wajib, berdirinya seperti apa? Tegak, berdiri tegak. Salah satu rukun sholat ini sikapnya dilakukan sejak sebelum. Jadi sebelum kita takbiratul ihram, kita sudah berdiri tegak. Nah, ya. Ya, cara melakukannya gampang nak ya. Ini saya karena kita ini tidak praktek ya. Sudah saya tampilkan slide-nya yang sejelas-jelasnya. Posisi badan harus tegak lurus ya, tidak membungkuk. Kalau biasa membungkuk, tegakkanlah lurus nah saat sholat. Ya, makanya sholat itu adalah olahraga sehat sholat itu ya. Posisi badan harus tegak lurus dan tidak membungkuk kecuali jika sakit. Kecuali juga ada orang memang bawaan dianya, ada orang itu badannya memang tidak tegak nak, agak bungkuk. Nah, itu bawaan sejak lahir, tidak apa-apa itu, dimaafkan nak ya. Kemudian tangan merapat di samping. Jangan goyang-goyang, ya. Tangan kaki direnggangkan, paling lebar sebahu. Semua itu untuk laki-laki, ya. Kalau perempuan dirapatkan. Semua ujung jari kaki menghadap kiblat. Jangan kamu bengkokkan ke kanan ke kiri, ya. Hadapkan ke kiblat. Pandangan lurus menghadap kiblat, ya. Akan tetapi jika tidak mengarah kiblat, boleh menghadap ke arah mana saja. Maksudnya itu kalau kita itu nunduknya ke sejadah ya. Nah, itu karena sejadah yang kita lihat di situ ya. Ada sudah punya lambang sejadah kita itu masjid. Ya. Lebih baik pilih yang masjid, jangan kembang-kembang, nanti kamu menghayal lagi sholat. Ya, misalnya Rolis sholat pakai sejadahnya kembang-kembang, nanti teringat kemana-mana itu ya. Itu nanti celahnya berpikir dia mau kasih kembang ke ceweknya, misalnya seperti itu. Jadi dianjurkan saja lebih baik kita pakai sejadah yang ada gambar yang masjid atau polos sama sekali. Makanya itu ya sudah di apa ya, dari dulu tak ada, zaman dahulu tidak ada sejadah itu yang banyak sama halnya sekarang, ada yang kembang-kembang, ada yang warna-warni. Tidak nak ya, sekarang lah sudah banyak karena canggihnya itu, pikirannya berkembang terus, banyak yang membuat mukena, terus apalagi sejadah yang warna-warni itu ya, tak apa-apa, tinggal kita mau atau tidak. Kalau mau siap-siap Anda menghadapi celah-celah syaitan untuk menggoda. Itu kan untuk mencari kehusuan juga. Kita itu harus berusaha menuju khusyuk sholat itu ya. Oke, selanjutnya takbiratul ihram. Tadi sudah tegak lurusnya, sudah dipasang. Kita berdiri tegak sebelum takbiratul ihram tadi. Ya, ini Nabi Muhammad SAW. Jadi miftahus sholat, pembuka sholat itu at-tahurus, suci, bersuci. Makanya kemarin sudah dikenalkan fikih toharoh, bersuci. Kemudian wa tahrimuha at-takfiru, yang mengharamkannya yaitu hal-hal yang di luar sholat. Apa saja yang di luar sholat itu? Apa saja yang di luar sholat itu, anak? Berkata-kata ya, ya Didik ya, mengangkat telepon, Fikri Aulian ya, banyak ya. Itu perlakuan hal Aurel ya, Muhammad Ridwan, Riki.
sesuatu yang di luar sholat itu diharamkan ketika kita sudah mengangkat takbir ini. Sebelum sholat ada pembukanya, kita harus bersuci nih ya, bersuci atau huru. Setelah kita berniat dan mengangkat takbir, maka ada diharamkan setelah takbir ini diharamkan segala sesuatu yang ada yang di hal-hal yang di luar sholat seperti ngangkat telepon, ngobrol ya. Nah itu tidak boleh lagi kalau nggak Allahu Akbar. Kapan boleh lagi? Nah, wa tahliluha at-taslimu. Kapan sudah assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu salam ke kanan yang wajib. Nah ya, sudah boleh. Kamu nak ngangkat telepon ring 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 tadi boleh. Nak manggil si A, nak ngerah kucing masuk ke dalam dapur juga boleh. Jangan kaget Allahu Akbar. Misalnya, amin, ada kucing masuk. Karena ada kucing, ganti surat pendeknya. Ya, kebetulan ini anak kos misalnya. Disitulah tempat makan, sebelah kirinya, di sebelah kanannya tempat kita sholat misalnya ya, asal bersih boleh nak. Ada kucing masuk, jadi ganti ayat pendeknya. Qul huwallahu ahad katanya ya, sambil mau gerak kucing. Allahus somad. Nah itu kan laju jatuhnya niatnya nak gerak kucing. Ya, jadi husuk-husuk. Jadi kalau mau sholat itu jangan ada kita pikirkan ini bakal kucing ganggu, ini bakalnya nyampak, handphone ini bakal bunyi, dimatiin, ya. Seperti itu, biar kita tidak terganggu, ya. Nah, itu yang dimaksud rukun sholat adalah ucapan takbir di sini. Nah, yang rukun itu ya takbir. Nah, jadi takbir di sini ucapannya seperti apa? Allahu Akbar. Tidak bisa diganti dengan ucapan, Bu, saya orang Jambi dengan bahasa Jambi, tidak boleh. Bahasa Palembang, Bu, tidak boleh. Bahasa Jawa, Bu, tidak boleh. Kombreng, Bu, tidak boleh. Bahasa Medan, Bu, tidak boleh ya, bahasa apa saja tidak boleh kecuali Allahu Akbar, itulah bahasa Arab. Ya. Tuh. Oke, selanjutnya masih lanjut takbiratul ihram nak ya. Ini ada banyak keterangannya, nanti bisa dibaca. Telapak tangan sejajar dengan bahu, ujung jari sejajar dengan puncak telinga, ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah telinga, jari-jari direnggangkan, telapak tangan menghadap ke arah kiblat, sudah lengkap ya, lengan direnggangkan untuk laki-laki, dirapatkan untuk perempuan bersamaan. Ketika Allah Akbar, disitulah bersamaan mengucapkan Allah Akbar, tangan mengangkat, Allah Akbar berbunyi. Nah, mengangkat tangan ketika sholat ini terdapat 4 tempat. Nah, pertama pada takbiratul ihram tadi, saat hendak ruku, kemudian saat i'tidal, dan saat bangun dari ruku, selesai tahiyatul awal, untuk berdiri meneruskan rakaat ketiga. Itu nak ya. Jadi saat yang takbiratul ihram, saat hendak ruku, saat i'tidal, nah itu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak melihat. Bu, ada yang misalnya Allahu Akbar, dianya i'tidal tidak mengangkat tangan. Nah, itu ya. Itu ya ada selisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh tidak diangkat, ada yang menganjurkan diangkat. Nah, yang wajib takbiratul ihram itu jangan tidak diangkat karena itu adalah rukun. Nah, sedekap, apa itu sedekap? Tangan kita kadang-kadang diginikan ya. Nah, bukan kadang-kadang, memang harus ya. Nah, sesudah mengangkat tangan takbiratul ihram adapun caranya di sini, telapak tangan terletak, tangan kanan terletak di atas pergelangan tangan kiri, tidak digenggamkan, namun melekat pada tangan satunya ya. Meletakkan tangan boleh di dada, ada yang kita temui di dada, ada tapi jarang. Meletakkan di atas pusar, boleh juga meletakkan di bawah pusar. Nah, itu tergantung ya, boleh semua tapi ada yang lazim, ada yang tidak lazim. Bahkan di Mekah itu ada yang mutar ya, itu silakan yang intinya akhirnya bersedekap ya. Kemudian setelah selesai iftitah mulai membaca surah Al-Fatihah. Nah, sesudah membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca surat pendek. Surat pendek ini sunnah. Nah, kalau kamu mau ya silahkan. Yang wajib itu suratul Fatihahnya ya. Yang wajib itu suratul Fatihahnya. Nah, baca suratul Fatihah di setiap rakaat itu harus. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidak sah, tidak ada sholat artinya tidak sah kalau tidak membaca Fatihah. Ya, lalu bagaimana dengan imam, ngikut imam? Tapi itu pun ada beberapa pendapat. Pendapat Imam Syafi'i ya, kita ngikut imam. Tapi pendapat yang lain kita harus baca, walaupun imam membaca kita harus baca lagi, ya. Ya, kita kalau Imam Syafi'i itu waladhdallin amin, baru kita baca Al-Fatihah. Ya. Kalau yang lain bisa kita wallahu alam, saya pernah dengar itu ada tidak membaca, hanya tergantung kepada imamnya. Seperti itu ya. Yang jelas tak boleh ya tak baca kalau dia sendirian.
Nah, ini ruku ya, ruku dan tumak nina. Setiap kita lakukan dalam sholat itu ada tumak nina. Tumak nina itu apa? Beristirahat sejenak. Nah, di istirahat sejenak itulah kita dianjurkan untuk berdoa. Jadi sholat kita itu isinya doa semua. Apa itu ruku? Kita itu kan Allahu Akbar, ruku itu kan membungkukkan badan kita. Nah, tangan sambil mengucapkan takbir, caranya sama seperti takbiratul ihram, turunkan badan kita posisi membungkuk. Membungkuk itu nak harus lurus, saking lurusnya itu bisa meletakkan air tidak akan jatuh. Nah, itu ya. Nah, enak tuh ketemu dan praktek. Kedua tangan digenggam lutut ya, bukan menggenggam betis. Pada orang itu ya bawaan malas menggenggam betis, padahal kita harus menggenggam lutut ya. Jari-jari tangan direnggangkan. Posisi tangan lurus, siku tidak ditekuk. Ya, punggung dan kepala sejajar. Nah, tadi sudah dibilangkan. Saking dia sejajarnya meletakkan air di dalam cangkir, diletakkan di atas belakang kita itu tidak jatuh dia ya. Tidak terlalu condong ke bawah, tidak pula menjondong ke atas, berarti lurus. Kaki tegak lurus, lutut tidak ditekuk, pinggang direnggangkan dari paha, pandangan lurus ke tempat sujud. Ya. Sesudah posisi ini mantap, kemudian membaca salah satu doa ruku. Doa ruku seperti apa? Aurelia Subhanah. Doanya? Rabbiyal a'la, Rabbiyal azimi. Ban Rabbiyal azimi wa bihamdi, Bu. Nah, disunahkan berapa kali? 3, Bu. Satu kali berarti boleh, Bu? Boleh. Ya, seperti itu. Kemudian i'tidal, berangkat dari ruku tadi. Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Nabi, sumarfa hatta tak tadi ruko iman. Kemudian tegakkanlah badan, dan dalam kurung berarti itu i'tidal, berangkat dari ruku dan tumak nina. Tak tadi lu itu tumak nina. Ya, i'tidal, tak tadi lu itu i'tidal. Namun diiringi tumak nina. Nah, istirahat sejenak. Jadi kita itu dianjurkan tidak cecuk Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, cepat Nah, slow tapi pasti. Nah, slow itulah dianjurkan kita berdoa ya sambil membaca sami Allah liman hamidah. Ya. Nah, bacaannya apa? Apa bacaannya? Iktidalnya Muhammad Fajri. Rolis. Aurelia, bacaan iktidalnya apa? Sami Allahu liman hamdah. Rabbana lakal hamdu. Samawati minul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu sudah bisa semua, sudah pinter ya. Kemudian apa lagi? Nah, kayaknya sepertinya Acet. Selanjutnya sudah iktidal apa? Kita turun ya, sujud ya. Nah, sujud. Sudah sujud itu juga diiringi sumasjud tak tadilu juga. Ya, kemudian sujud dan iktidal. Bukan tak tadilu, tumak nina ya. Baca ini karena selainnya tidak jalan. Sumasjud, kemudian sujud dibarengi dengan tumak nina. Nah, bacaan sujud apa? Apa bacaan sujud, Nak? Kalau ini cara iktidal, Nak ya. Tapi setelah iktidal ini, ruku, tumak nina, ini caranya, Nak ya. Bangkit dari ruku, posisi badan kembali tegak. Mau dibacakan ketika bangkit disunahkan mengangkat tangan serta takbiratul ihram bersamaan dengan membaca kalimat sami Allah liman hamidah. Baca kembali tegak lurus rapat di samping tangannya. Ada juga kembali posisi bersedekap. Iya ada, tapi jarang Nak ya. Nah itu lalu yang bersedekap kembali bersedekap itu benar atau tidak? Itu ya khilafiyah ya. Kalau kita Imam Syafi'i ini jarang bersedekap, tapi ada yang lain bersedekap ya silakan tidak apa-apa. Bersedekap seperti halnya membaca Fatihah. Tidak apa-apa, yang salah itu tidak sholat. Perbedaan ini karena beda pemaknaan dalam hadis ya. Cara memaknakan hadis itu berbeda-beda. Padahal dalil yang digunakan sama ya, satu dalil tapi mempunyai pemaknaan atau pemahaman berbeda. Jumhur ulama sepakat bahwa saat iktidal itu menyimpan tangannya rapat di samping. Kesepakatan para ulama yang banyak. Jumhur itu kumpulan para ulama. Barulah membaca doa iktidal. Seperti itu ya. Nah,
Kemudian sujud, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Ya, kemudian sujudlah dan tumakninalah ketika sujud. Rasul memang menganjurkan kita tumaknina, ya, jangan cepet-cepet, ya, selalu tapi pasti. Tapi jangan lelet. Ya, silakan, tapi kalau kamu mau santai, bersantai-santai silakan. Tapi biasanya kalau bacaan, kalau saya ini terlalu santai itu membaca itu, saya membayang kemana-mana. Jadi jangan santai, jangan cepat, sederhana. Sesuai dengan khairul umur awsatuha. Segala perkara, pekerjaan itu sederhana saja. Jadi jangan terlalu santai, jangan terlalu cepat. Ya, sederhana saja. Sama dengan kalau mau disamakan dengan yang lain, sama Rasul menganjurkan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, sama. Pertengahan juga khairul umur ausatuha, sederhana. Insya Allah yang sederhana pertengahan itu baik. Nah, dalam kehidupan kita juga baik. Nah, ya, walaupun kaya, biasakanlah tidak terlalu bermewah-mewah. Orang biasa pun tidak bermewah-mewah, sederhana saja. Ya, memang itu pekerjaan yang disenangi Rasul. Jadi hendaklah sujud di dalam. Jadi sumasjud hatta tatma'inna, kemudian sujud dan tumakninalah ketika sujud. Hendaklah sujud dilakukan pada 7 bagian anggota. Apa saja ketentuan yang menyentuh, ya, ke lantai itu ketika sujud. Pertama apa? Umirtu an ala sab'atin a'zumin alal jabhati. Ya, aku diperintahkan apa? Diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Pertama apa? Dahi. Dahi termasuk juga hidung, ya. Itu termasuk dahi. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya, ya, wa asyara biyadihi an la anfihi. Mengisyaratkan dengan tangannya dan hidungnya, wal yadaini, dan tangannya, ya. Yadihi dengan tangannya, ala anfihi atas hidungnya. Wal yadaini kemudian kedua telapak tangannya. Warrukbataini kemudian kedua lututnya, kanan dan kiri. Watrofil qadamaini kemudian ujung kedua kakinya, ujung jari kedua kakinya berarti ujung jari kanan dan ujung jari kiri. Ya, sudah paham ketika sujud itu yang menjadi cirinya, ya. Apa itu menjadi cirinya? Yang sujud itu muka, dahi, hidung, ya, tangannya kiri dan kanan, lutut kanan dan kiri, ujung kaki kanan dan kiri dan kanan. Selanjutnya dari hadis di atas sudah jelas, ya, bahwa sujud menempelkan kening, dahi, kening kita ke lantai. Menurut hadis riwayat jamaah, maksudnya jamaah itu jumhur, banyak ulama, ada 7 anggota. Tadi sudah disampaikan, ya. Wajah dalam artian kening dan hidung, telapak tangan 2 kanan dan kiri, 2 lutut, 2 ujung telapak, ujung jari, ujung telapak kaki itu, ya. Oke, sudah paham semua. Bisa dimana cara melakukannya? Ini nih, turunkan badan, lutut, jangan dulukan tangan, ya. Kadang-kadang karena bawaan malas tangannya swing, becak nak terbang. Padahal ya berimbang, lutut turunkan, ya. Dimulai dengan menekukkan lutut sambil mengucapkan takbir, letakkan 2 lutut ke lantai, letakkan tangan, telapak tangan ke lantai, letakkan kening. Ya, jadi lutut, tangan, nyusul kepala, ini kening yang nempel. Bukan kamu gulingkan kepalamu, tapi kening, hidung nempel, ya, ke lantai di sejadah kita. Kemudian telapak tangan dibuka, tidak dikepalkan, bukan begini, tapi dibuka, ya, dibuka. Akan tetapi jari-jarinya dirapatkan, ya. Sementara dalam gerakan lainnya jari-jari itu direnggangkan, tapi kalau sujud dirapatkan. Jari-jari tangan dan kaki semuanya menghadap arah kiblat. Ujung jari tangan juga diletakkan sejajar dengan bahu. Jangan serot duluan tangan, kepalanya di bawah tangan maju. Jadi dia sedatar dengan bahu, ya. Oke, praktek sendiri kayaknya, nak, ya, karena sudah detail di sini. Selanjutnya, lengan direnggangkan dari ketiak. Laki-laki, perempuan harus tahu, ya, kita harus merapat. Ya, namun boleh juga yang merenggangkan, ada yang merenggangkan boleh, tapi karena kita ini biasa rapat, ya, memang jumhur para ulama
Ya, mengatakan kita merapatkan, bedanya dengan laki-laki. Renggangkan pinggang dari paha, posisi pantat lebih tinggi dari wajah. Jangan kamu turunkan pantat, itu seperti orang malasnya. Jadi kepala siap dodok ngoleng, kepalanya datar, kepalanya nondok pulau pantatnya. Nah, itu kayak padahal aturan yang pantat lebih tinggi daripada kepala, ya. Pantat lebih tinggi daripada wajah, sujud hendaknya dilakukan dengan tenang. Makanya tadi tenang ya. Makanya sebelum sholat sudah diajari saat toharo ya, apapun yang sunnah, bersihkan hidung, bersihkan kuping, diikuti sunnah-sunnah itu, kumur-kumur gosok gigi untuk menuju kehusuan. Dianjurkan juga dengan mukena yang putih kita ikuti, karena nanti kalau aku lagi sholat terlihat dengan warna-warna mukenaku, akhirnya aku mikir nanam kembang depan rumah tadi, misalnya. Udah tuh dianjurkan juga sejadahnya harus bergambar masjid. Nah, kenapa? Dalam menuju sholat misalnya nunjuk kembang ke Aurel. Nah, itu. Ya, sebenarnya ada dampak positif semua. Para ulama menganjurkan seperti ada sunnah tadi. Ya, warna putih itu ya. Selanjutnya, apalagi sujud hendaknya dilakukan dengan tenang, tenang ini ya, tenang, tak ada pikiran. Tadi karena sudah diawali dengan sunnah tadi, alhamdulillah syaitan tidak menggoda-goda, jadi tidak ada pikiran. Tenang. Ketika sudah mantap sujudnya, bacalah salah satu doa sujud. Apa itu? Subhana rabbiyal, Rehan, subhana rabbiyal a'la atau azimi? A'la, Bu. Nah, disunahkan 3 kali. Sekali boleh tak, Bu? Boleh. Disunahkan juga wajah lebih dulu diangkat ketika naik ya. Ketika bangkit, sudah baca doa, ketika bangkit, wajah yang duluan diangkat, tadi wajah yang terakhir turun, ya, yang lutut ke lantai, kemudian tangan nyusul, baru kening. Kalau berangkat itu yang terakhir duluan, ya, diangkat wajah kita duluan, kemudian tangan yang nomor 2 tadi baru disusul dengan mengangkat lutut, ya, sebaliknya jadi ya, hingga berdirilah tegak kita. Nah, kemudian apa lagi nih, Bu? Pengen tengok tulisan Ibu? Boleh. Nih, duduk di antara 2 sujud sama. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud, tadi sudah sujud hingga tumanina, sujud. Sumarfa tatma'inna jalisan. Kemudian apa itu kemudiannya? Sujudlah kembali, yaitu ya. Kemudian sujudlah dengan tumanina, ketika sujud lalu bangkitlah, tatma'inna jalisan itu duduk. Bangkitlah dari sujud, dan tumaknina lagi, tatma'inna ini tumaknina summa, sudah duduk antara 2 sujud, summa tatma'inna, kemudian sujud lagi dengan diiringi dengan tumaknina, istirahat sejenak. Tumaknina tadi sudah mantap istirahatnya, kita baca doa. Duduk antara 2 sujud apa, Nak? Rabbi firli warhamni ya Rois, wajburni warfa'ni. Itu doa itu, Nak. Kalau kamu baca, Mak, lengkap nih, Anak. Ya, Rabbi firli, ampunilah aku. Ya, ada tadi di antaranya warzukni, berikanlah rezekiku, cukupkanlah rezekiku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Lengkap, Nak, ya. Kita tapi kadang-kala, makanya, Nak, saya sangat setuju rektor masukkan ini. Kadang-kala kami dosen pun kadang-kala khilaf. Tapi ketika menyampaikan ini, kita semua jadi ingat. Ya, jadi yang menyampaikan materi itu belum tentu sempurna. Walaupun sempurna juga, mungkin orang sempurna juga tidak mau menunjukkan kesempurnaannya, ya. Nah, itu. Jadi kita ini akan terapkan bersama-sama. Ibu merintah saja. Tidak, Nak. Saya juga harus. Ya, jadi bagus sekali, Nak, kalau dicerna itu doa itu, Nak. Rabbi firli warhamni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu ya lengkap, Nak, ya. Kita tak sadar artinya itu. Jadi tidak apa-apa. Teman-teman, Raihan misalnya sambil tidur, belum bisa tidur, Malak pegang handphone terus, Didik misalnya ketika mau tidur, Salsabila pegang handphone terus, WA Didik Malak. Cobalah sekali-sekali buka handphone tuh, klik apa arti Robbi firli warhamni wajburni. Nah, ya, itu tidak apa-apa, Nak. Ya, jadi manfaatkan handphone kita itu ya yang baik-baik. Ya, Ricky Joan Kaya seperti itu. Nah, saya juga sama seperti kalian. Kalau mau tidur itu belum tidur pasti pegang handphone. Ya. Nah, kadang tuh handphone masih tidak bisa tidur juga, handphone saya bunyi, ngaji, saya tidur lelap. Ya, ada juga saya normal, kadang-kala saya nonton
film misalnya berbagi suami, saya tidur, handphonenya masih hidup. Nah, itu ya. Tapi kalau di segi kesehatan, handphone juga di dekat kita tidur tidak baik, tidak bagus, Nak ya. Nah, itu. Jadi carilah yang kamu sudah pinter semua, Nak. Saya ini menemani kalian, kalian adalah orang hebat semua. Ya, kenapa kalian sudah masuk Universitas Sriwijaya? Karena kalian adalah pilihan, Nak ya. Tapi kadang-kala dosennya juga harus ekstra karena anak-anak itu kadang-kala manja. Masuk kelasnya lambat, ya kan? Salsabila ya? Ya itu. Jadi dosennya agak gimana dikit ya. Sama dengan anak saya. Belajarnya suruh-suruhan. Dan mahasiswa yang besar pun ternyata begitu. Butuh perhatian kadang-kala itu iklan, biar tidak boring. Lanjut ya itu. Nah, duduk di antara dua sujud. Sujud lagi tadi sudah tahu doanya. Nah, ini duduk antara sujud, caranya nak bangkit dari sujud pertama sambil mengucapkan takbir, telapak kaki kiri dibuka dan diduduki yang kiri, telapak kaki kanan ditegakkan. Jadi kalau duduk antara sujud, yang kiri diduduki, yang kanan ditegak ke. Jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Badannya diluruskan. Kalau kita biasa ngadap laptop ini, nak, bawaan kita kadang-kala nekuk badan kita. Ternyata kelemahan nekuk, keseringan, otot kita itu berubah, nak. Nah, dengan sholat ini kita distabilkan lagi. Tak boleh nekuk-tekuk aja itu, nak. Ternyata harus tegak lurus. Ya, bila perlu saya mau cari, nak, itu yang ada baju dalam yang ngikat ke belakang itu, jadi ketika kita ngetik itu tegak badan kita. Ternyata badan kita kalau nekuk terus tak bagus. Ternyata kalau ada alat itu dengan sholat ini badan kita jadi olahraga tegak lurus lagi, sehat kan? Makanya sangat bagus ya sholat ini. Tegak lurus, badan tegak lurus, siku ditekuk. Jangan tegak lurus tapi begitu. Sikunya harus begini ya. Posisinya bagaimana ya? Seperti itu. Diperhatikan tangan sejajar dengan paha. Jangan dilewatkan dari lututnya tangannya ya. Itu kadang-kadang tidak sadar kita karena bawaan malas tadi sekendak kita ada ya. Karena setiap kerjaan baik itu pasti ada syaitan yang bakal ngusuk-ngusuk dan menggoda kita. Nah, ya. Telapak tangan dibuka, jari-jarinya direnggangkan dan menghadap ke arah kiblat. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Ujung jari tangan sejajar dengan lutut. Ya, ujung jari tangan sejajar dengan lutut. Jangan kita lewatkan, ya. Bahkan ada itu cerita akan dipotong kelak. Ya, akan dicari itu ya. Apakah itu hadis ataukah itu hanya cerita saja. Saking dianjurkannya hanya sebatas sejajar dengan lutut. Jangan lewat ya, seperti itu. Ada itu, silahkan Anda baca nanti di buku-buku ada buku, silahkan dibaca di internet selagi pengisinya atau penyampai materi itu bisa diakui, bisa diikuti. Kemudian pandangan tegak lurus ke tempat sujud, ya, ke tempat sujud, nah ya, bukan ke tempat yang lain, ya. Setelah posisi tumak nina, baru setelah itu sudah tegak lurus tumak nina sudah, baru kemudian baca sholat doanya tadi. Duduk di antara dua sujud tadi doanya Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni ya. Seperti itu. Lalu tasyahud awal. Sujud tadi kan sudah duduk antara dua sujud, semua sujud lagi tatmainnah sujud. Itu duduk. Kalau yang 3 rakaat tahiyat awal. Ya, tahiyat awal duduk iftiros disebutnya ya. Sama artinya duduk antara dua sujud. Ya, sama posisinya duduk antara dua sujud, tapi dianya setelah duduk iftiros ini kita akan berangkat, ya. Nah, naik ke atas, bukan berangkat terbang, ya, naik ke atas karena kita 3 rakaat, 4 rakaat biasanya yang duduk antara dua sujud. Ya, yang duduk iftiros dalam artian sama dengan duduk antara dua sujud ini ya. Nah, tuh biasanya ini sudah disampaikan, yang 2 rakaat tidak ada. Oke, lanjut kita caranya sebagai berikut, sama nak ya, duduk iftiros. Ya, tuh sama disunahkan membaca isyarat dengan telunjuk. Ketika di mana membaca telunjuk? Saya membaca yang itu tadi yang bangkit dari sujud yang kita baca langsung ke sini saja ya, nak ya. Disyaratkan dengan disunahkan memberi telapak tangan di atas paha, disunahkan memberi isyarat dengan telunjuk ketika di mana? Ketika asyhadu alla ilaha illallah tuh ya. Orang kadang ada yang kita lihat Bu diputar-putar. Ya silahkan, itulah sudah berbeda pendapat lagi nak ya. Yang jelas yang wajar-wajar sajalah ya. Yang kita ini punya akal sehat, bisa memikirkannya ya seperti kayak bermain. Nah itu, nggak usah dilakukan nah, seperti seolah-olah kita kelihatan ada malasnya dibawa bermain. Jangan anaknya jangan dilakukan. Jadi yang
sholat juga kita slow tapi pasti, jangan juga terlalu slow, nanti pikiran kita kemana-mana. Ya, cepet, jangan kecepatan. Angkat telunjuk sewajarnya juga, ya, jangan diputar-putar. Memang ada kita nemukan seperti itu ya. Kalau cerita itu banyak, saya belum menemukan. Ya, jadi sewajarnya saja. Di mana posisinya? Biasanya ketika kesaksian kita kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, kecuali Allah, menunjuk ke Allah itu ya ke atas. Nah, yaitu telapak tangan kanan digenggamkan, kemudian telunjuk diangkat. Lanjut ke atas ya. Dalam posisi ini kemudian membaca tasyahud. Nah, tasyahud tadi posisinya ketika asyhadu alla, kan itu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibat lillah, assalamu alaina, assalamu alayka, assalamu alayka, assalamu alaina. Terus ada tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tasyahud duduk iftirosh ini, tasyahud awal ini biasanya sebatas itu. Terus kita naik. Nah, kalau tahiyat akhir nanti baru full ya. Nah, karena ada kewajiban di tahiyat akhir. Apa Bu yang mewajibkan di tahiyat akhir nanti kita bahas. Nah, ini langsung ke tasyahud akhir nah ya. Nah, tasyahud akhir disebut apa? Duduk tawarruk. Caranya bangkit dari sujud kedua tadi ya, ini posisilah sudah terakhir ya, karena yang tadi sama itu terkategori yang rukun ya, rukun ke-11. Beda rukun itu berbeda-beda jumlahnya, tapi intinya sama nak. Intinya sama, inilah yang dibahas. Ada yang tumaknina disebut satu kali. Kalau ini kan kita berbarengan, sujud tumaknina, i'tidal tumaknina. Nah, caranya bangkit dari sujud pada rakaat terakhir sholat sambil membaca takbir, telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Jadi panggul duduk menyentuh lantai. Ya, jadi pantat kita sebelah kiri nyentuh lantai. Ya, praktek sendiri di rumah nak ya. Kaki kanan ini dimasukkan, jadi posisi kaki kanan ini tegak lurus, ya, jari-jarinya menghadap kiblat, nempel ujung jari ini ke lantai, ditegakkan. Jangan apa itu ya, orang itu tidak ditegakkan. Yang benar itu ditegakkan, jangan digulingkan. Ditegakkan ujung jari ini negak, ya. Sudah tuh telapak siku tadi ditekuk, jangan begitu, tapi disamakan, ditekuk di atas lutut jarinya, telapak tangan dibuka, terus jari-jari direnggangkan menghadap kiblat, telapak tangan diletakkan di atas paha, ujung jari di atas sejajar dengan lutut, jangan lewat nak ya. Kemudian disunahkan mengisyaratkan dengan telunjuk ketika membaca tahiyat akhir tadi, sudah Ibu singgung tadi nak ya. Nah ya. Kemudian tangan kanan digenggamkan, kanan ya digenggamkan, kemudian telunjuk tak diangkat menuju ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang sampai tasyahud setelah itu biasanya diturunkan lagi telunjuknya ya. Dalam posisi ini kemudian membaca tahiyat awal, tasyahud ya, maksudnya itu pada tasyahud itulah ada di ketika asyhadu alla itu mengangkat tangannya itu. Ya, mengangkat telunjuknya itu. Sholawat dan doa setelah tasyahud akhir. Itu yang harus ada di tahiyat akhir. Ya, sholawat tasyahudnya harus ada. Setelah di dalam tasyahud itu ada sholawat. Kalau di tahiyat awal antara dua sujud tadi duduk iftirosh tadi tidak ada sholawat. Ya, dia juga ada bacaan tahiyat, tapi dia tidak sampai ke sholawat. Nah, kalau tahiyat akhir ini, tasyahud, kemudian harus ada sholawat dan doa, nak. Ya, posisinya seperti apa, Bu? Apa posisinya sholawat di situ? Nah, ini ada hadisnya, nak. Dijelaskan bahwa, ya, sholawat kepada Nabi setelah itu ya, temanya, nak, di atas rukun ini, yang selanjutnya ini, sholawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir. Ya, sudah tasyahud akhir kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli, yaitu sampai kama barik ya, seperti itu ya. Barak ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu bagian dari rukun nak, ya. Dari mana penjelasannya? Dalilnya adalah hadis Fudhalah bin Ubaid Al-Ansori. Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang yang berdoa dalam sholatnya tanpa menyanjung Allah. Ya, dia mendengar, seseorang sahabat ini mendengar
Ya, bukan sahabat Rasulullah SAW pernah mendengar. Yang menyampaikan hadis ini adalah Fudalah bin Ubaid al-Ansori. Dia melihat Rasul, ya. Rasul itu bukan melihat Rasul, Rasul bercerita pernah mendengar seseorang yang berdoa dalam sholatnya tanpa menyanjung Allah dan bersolawat kepada Rasul. Ya, lalu Rasul mengatakan, begitu cepatnya ini. Nah, cepat nian Mbak Jikito kau sholat. Cepat nian kau sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakan, lalu Nabi mendoakan orang tadi. Ya, didoakannya, orang yang cepat tadi didoakannya. Ya, didoakannya, dikasih arahan dan didoakan, walaupun kita tak tahu isi doanya. Lalu Rasul berkata padanya, kepada orang tersebut dan kepada yang lainnya. Ya, berarti kalau dalam forum disampaikan juga kepada yang lainnya. Apa yang ditemukan Rasul itu kan yang salah ditegur. Yang kedepannya berarti dikasih tahu ke sahabat-sahabat yang lainnya. Apa kata Rasul? Iza sholla ahadukum, apabila bahasa yang lain, jika salah seorang atau kalian, jika kalian sholat, ahadukum, di antara kalian hendak sholat, maka falyabda, maka mulailah bitahmidillah, dengan menyanjung dan memuji, bitahmidillah wastanai, dengan menyanjung dan memuji Allah. Ya, alaihi Allah. Summa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atau lalu setelah memuji dan menyanjung Allah, lalu bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu summa yad'u ba'da bimasya. Lalu berdoalah setelah itu semua kalian. Ya. Nah, ya, berdoalah setelah itu semua kalian. Jadi di situ ada tasyahud akhir, itu ada tasyahud, ada sholawat. Sholawat itu diselesaikan sampai akhir, tahiyat akhirnya. Nah, ya. Nah, sudah sholat, kita dianjurkan juga berdoa. Dan ketika kita berdoa itu sama halnya di sholat tadi, jangan lupa, nak. Jangan lupa kita sanjung, kita puji Allah. Makanya kita itu auzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nah, itu doanya misal kita berimaman, ya, biasanya diawali dengan puji-pujian dulu. Dan terus kemudian sama dianjurkan di tasyahud akhir ini. Ya, summa yusolli, summa maksudnya sholli itu bersolawatlah ala Nabi. Kemudian kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang memakai sholawat yang panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim alaihi fil akhirin. Bu, tidak bisa yang panjang. Ya, Allah itu tidak memaksa, Rasul juga tidak maksa, mau yang panjang atau yang pendek boleh saja. Ya, jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad boleh, nak. Bu, kata Muhammad Ridwan, aku tuh sudah biasa, Bu, yang panjang-panjang. Tak hafal olehnya. Nah, yang alhamdulillahirabbil alamin tadi, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya. Nah, itu mungkin di mukadimah hampir mirip ya. Nah, saya tidak pakai yang itu, Bu, biasa yang panjang, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kata si Ridwan. Boleh, nak. Aku biasa yang panjang pujian dan salawatnya juga yang panjang, Bu. Seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wassalli wasallim ala fil akhirin. Wassalli wasallim sampai panjang. Ya, silakan. Tidak ada pemaksaan. Kalau memang Anda hafal dan tahu, bagus. Kalau memang kurang paham, Bu, batasnya tahu yang pendek, ya ada apa-apa. Bu, tak tahu, Bu. Tak mungkin, nak, kalau tak tahu sholawat. Ya, sholawat tahu semua. Tapi puji-pujian, Bu, yang tadi, yang itu, nah, Bu, yang panjang bahasa Arabnya enggak bisa. Bahasa Indonesia, ya Allah, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Engkau segala maha, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Biasanya diawali dengan doa orang tua dulu. Ya, silakan. Allahumma ufirli warhamni wajburni. Salah itu ya. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Silakan. Baru setelah doakan orang tua, baru doakan. Jangan lupa
guru-guru saudara kita ya. Kalau saya itu guru yang masih hidup, guru yang sudah meninggal, keluarga yang masih hidup, keluarga yang masih meninggal, semua harus didoakan ya. Nah, bukan yang setelah mati saja, yang masih hidup juga. Makanya kita insya Allah mudah ya. Begitu juga dengan mama kita, juga selalu mendoakan anak-anaknya walaupun tanpa diminta. Ya, Mak, doakan aku, Mak, biar mudah segala urusan itu, Nak. Kebiasaan saya bermanja sama mama saya panggilnya Uma. Ya Allah, ndang, men kami umak nindang, bahasa Palembang nih, bahasa Beranjat ya. Kalau kami umak nindang, walaupun ndak kamu ngomong, didoakan terus, tapi rasanya ndak sama, men aku ndak ngomong. Nah, ya tapi aku nak ngomong nian, Mak. Iyo. Nah, itu ya. Jadi jangan pelit, Nak ya. Mendoakan guru, mendoakan orang tua, mendoakan teman sejawat ya. Mendoakan keluarga yang meninggal, setelah meninggal maupun masih hidup semua. Tidak apa-apa, Nak. Jangan pelit-pelit kita ya. Nah, karena doa itu memang ud'uuni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah, niscaya aku akan kabulkan. Nah, itu iklan gara-gara doa. Kita lanjutkan tasyahud. Rukun selanjutnya, salam, Nak. Dalilnya hadis yang telah disebutkan di muka. Ya, ada hadis tadi dalil yang disebutkan di muka. Kita ulang lagi. Miftahus sholati at-tahuru. Pembuka sholat itu adalah toharoh. Wa tahrimuha at-takbiru. Diharamkan segala hal-hal perbuatan di luar sholat ketika sudah mengucapkan takbir. Dan menghalalkannya kapan lagi? Wa tahliluha at-taslimu. Ketika kita assalamualaikum, maka halal kembali. Nah, ya. Yang termasuk dalam rukun di sini, salam yang mana? Salam pertama. Jadi kata kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prot atau pret, pit, kentut. Ya, atau tidak bunyi, atau busuk. Tapi sudah salam ke kanan. Sah tidak sholatnya? Sah. Karena yang rukun itu adalah salam ke kanan. Benar enggak, Rehan? Jadi kalau Rehan, temanmu ada yang kentut di dekat kau, dianya belum salam ke kanan, ngulang jok kau sholat di Rehan ya. Ngapa? Yang jadi rukun itu salam ke kanan. Kau belumlah salam ke kanan, Iman belumlah salam ke kanan, kau sudah kentut. Nah, jadi kau batal sholat lagi. Yo, nah kau tak percaya, buka kitab. Nah, ya. Seperti itu. Tapi kata Raihan tadi sholat dekat aku, Bu. Tapi sudah salam ke kanan, tiba-tiba kentut. Jadi kami ketawalah, tapi sudah salam ke kanan, ya sah. Ya, seperti itu. Jadi salam ke kanan lah yang rukun. Inilah pendapat para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan mayoritas ulama, dianya salam pertama itu adalah rukun. Ya, seperti itu. Kemudian rukun terakhir, sama hal-halnya rukun yang lain, harus tertib. Nah, harus beraturan, memang sesuai aturan. Ya, takbiratul ihram duluan ya, takbiratul ihram. Baca Al-Fatihah memang aturannya baca Al-Fatihah dulu. Jangan kita buat mazhab dewe sendiri, tak tertib dewe ya, jangan membuat mazhab sendiri. Terakhir saja membaca suratul Fatihahnya. Aku nak tasyahud awal, tasyahud akhir misalnya, padahal jelas di dalam fikih itu sudah dianjurkan seperti itu. Harus teratur. Nah, model atau bentuk salam ini banyak, ya. Ada 4. Ada salam ke kanan, orang baca assalamualaikum warahmatullahi. Ya, salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Ada lagi salam ke kanan, versi yang lain, dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jarang orang pakai itu. Biasanya sholat jenazah kalau tidak salah ya, yang lengkap itu dipakai biasa pakai lengkap itu. Salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, salam ke kanan, versinya bagaimana? Yang nomor 3 ini, assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke kirinya, assalamualaikum. Nah, itu ya. Nah, tuh salah model keempat yang paling singkat, assalamualaikum. Nah, itu. Jadi kalau ketemu yang aneh seperti itu boleh, Nak ya. Silakan boleh semua. Tapi yang lazim dipakai assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri pula assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah, saya rasa sampai di sini habis kalau tidak salah. Nah, intaha. Intaha artinya selesai. Syukron ilaliko, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Bertanya, Bu. Ya, boleh.